Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hidayat dengan NIM C1C022093. Pada video kali ini akan menjelaskan mengenai sumber hukum dalam Islam. Merupakan tugas dari mata kuliah akuntansi syariah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra. Adapun pembahasan pada materi sumber hukum dalam Islam ini adalah yang pertama sumber hukum Islam, kedua ada jenis dan definisi sumber hukum Islam, terus ada urutan pengambilan hukum Islam, ada mukjizat Al-Quran, ada fungsi dan peranan Al-Quran, fungsi as-sunnah, fungsi ijma, dan fungsi qiyas. Baik, yang pertama adalah sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam ini merupakan dasar ataupun referensi untuk menilai apakah perbuatan manusia itu sesuai dengan syariah, di mana syariah ini yang dimaksud ini adalah ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak sesuai. Nah, sumber hukum Islam ini telah disepakati jumhur ataupun kebanyakan ulama itu ada empat. Yang pertama ada Al-Quran, terus ada As-Sunnah, ada Ijma, dan juga ada Qiyas. Ini tertuang di dalam Quran Surah keempat ayat 59. Selanjutnya itu ada jenis dan juga definisi dari sumber hukum Islam. Yang pertama itu Al-Quran. Secara harfiah, kata Al-Quran itu berasal dari bahasa Arab Al-Quran yang berarti bacaan ataupun pembacaan. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan menggunakan bahasa Arab sebagai hujah ataupun bukti atas kerasulan Nabi Muhammad dan sebagai pedoman hidup bagi manusia serta sebagai media dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan membacanya. Jadi sumber hukum Islam yang pertama itu ada Al-Quran, yaitu bacaan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Seterusnya yang kedua itu ada as-sunnah. As-sunnah ini secara etimologis itu berasal dari bahasa Arab al-sunnah yang berarti itu adat istiadat ataupun kebiasaan, perjalanan hidup ataupun sirah yang tidak dibedakan antara yang baik dan yang buruknya. Istilah yang lain yang sering digunakan untuk menyebut sunnah itu adalah hadis dan terkadang digunakan juga istilah kabar ataupun atsar. Biasanya as-sunnah ini tuh berasal dari Nabi kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi budaya ataupun kebiasaannya itu dijadikan sebagai pelajaran hidup untuk kehidupan sehari-hari kita di zaman sekarang ini. Selanjutnya itu ada ijma, yaitu menurut bahasa ijma itu sepakat ataupun setuju ataupun sependapat. Nah, menurut ilmu fikih, ijma itu artinya kesatuan pendapat dari ahli-ahli hukum. Ahli-ahli hukum ini dalam Islam itu adalah ulama-ulama, ulama-ulama fikih. Ahli hukum Islam itu eh, satu pendapat pada satu masalah ataupun dalam satu masa ataupun wilayah tertentu mengenai satu masalah. Ijma ini ada dua, yaitu ijma bayani dan juga ijma sukuti. Selanjutnya itu ada kias yang keempat. Kias ini menurut bahasa itu adalah pengukuran sesuatu yang lainnya ataupun penyamaan sesuatu yang sejenisnya. Sedangkan menurut terminologi, definisi kias itu secara umum adalah proses penyingkapan kesamaan hukum ataupun suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu dalil, baik itu dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah dengan suatu hukum yang disebutkan dalam dalil tersebut karena ada kesamaan ataupun eh, kesamaan dalam alasannya gitu. Nah, urutan dari pengambilan keputusan dalam hukum Islam itu mulai dari Al-Quran. Nah, pertama kita hendaklah mencari terlebih dahulu di dalam Al-Quran apakah ada dicantumkan ataukah tidak. Kalau tidak ada, barulah kita memasuki as-sunnah. Apabila rujukan di dalam Al-Quran tidak ada tadi, maka kita mengambil eh, rujukannya melalui as-sunnah dengan meneliti as-sunnah. Terus yang ketiga itu ijma. Nah, apabila rujukan tidak ditemukan di dalam Al-Quran dan juga as-sunnah, barulah boleh
merujuk kepada putusan dari para mujtahid atau yang menjadi ijma'nya. Yang terakhir itu kias. Sekiranya tidak ditemukan rujukan ijma dalam masalah tersebut, maka ditempuhlah kias. Kias jadi kias ini adalah yang terakhirnya. Itulah urutannya. Terus mukjizat Al-Quran. Nah, mukjizat Al-Quran ini ada empat. Yang pertama itu Al-Quran ini tuh sebagai keindahan seni bahasa Al-Quran atau balaghah. Terus juga Al-Quran ini juga sebagai kebenaran pemberian Al-Quran. Terus juga yang ketiga itu pemberitaan Al-Quran. Dan yang keempat itu kandungan Al-Quran banyak memuat informasi dan juga memuat tata cara dalam kehidupan. Fungsi dan juga peranan Al-Quran. Yang pertama itu sebagai pedoman hidup. Jadi Al-Quran ini dijadikan sebagai pedoman hidup di dunia. Terus juga sebagai yang kedua sebagai rahmat bagi alam semesta. Yang ketiga sebagai cahaya petunjuk, petunjuk ke jalan yang benar. Yang keempat sebagai peringatan. Yang kelima sebagai penerang. Yang keenam sebagai pelajaran. Yang ketujuh sebagai sumber ilmu. Yang kedelapan sebagai hukum. Sembilan sebagai obat penyakit jiwa. Yang ke-10 sebagai pemberi gambar gembira, kabar gembira, dan yang ke-11 sebagai pedoman untuk melakukan pencatatan. Nah, itulah fungsi dari peranan Al-Quran. Saya akan sedikit jabarkan pedoman hidup ini tadi itu sebagai eh, petunjuk hidup kita bagaimana di alam ini. Terus sebagai rahmat bagi alam semesta ini, Quran nih, dengan adanya Al-Quran, eh, kita hidup di dunia ini penuh dengan rahmat. Terus sebagai cahaya petunjuk tadi sama dengan pertemuan hidup itu sebagai petunjuk ke jalan yang benar sebagai peringatan. Nah, dalam Al-Quran itu berisi peringatan-peringatan untuk melakukan ibadah. Itu tujuannya apa? Nanti diperingatkan dalam Al-Quran. Sebagai penerang, mungkin ini sebagai seperti kita berada dalam eh, kegelapan kehidupan ini. Nah, Al-Quranlah sebagai penerang kita. Sebagai pelajaran, di sana banyak sekali pembelajaran-pembelajaran tentang kisah-kisah tentang eh, dari Nabi Muhammad itu diambil pelajaran-pelajarannya dari Allah yang waktu apa Isra wal Mi'raj itu. Terus juga sebagai sumber ilmu di dalam Al-Quran itu banyak sekali ilmu, juga hukum dan juga sebagai obat penyakit jiwa. Penyakit jiwa ini artinya itu kalau kita baca Al-Quran itu jiwa kita bakal tenang. Sebagai pemberi kabar gembira. Dulu sebelum adanya Al-Quran ini setelah adanya Al-Quran ini semua orang gembira dengan adanya Al-Quran dan sebagai pedoman melakukan pencatatan. Fungsi Al-Sunnah itu sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Nah, fungsi Al-Sunnah ini sebagai bayan ataupun penjelas terhadap Al-Quran. Dia membantu menjelaskan dalam Al-Quran itu fungsi Al-Quran. Fungsi bayan ini itu berupa salah satu dari tiga fungsi. Yang pertama itu menetapkan dan menegaskan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Terus juga memberikan penjelasan arti yang masih samar dalam Al-Quran dan memerinci apa-apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi, jika dalam Al-Quran itu masih samar arti-artinya, nah, as-sunnah inilah yang membantu untuk menjelaskannya. Terus yang ketiga itu menetapkan suatu hukum yang belum ditetapkan oleh Al-Quran. Jadi, jika di dalam Al-Quran itu belum ada hukum-hukum Islam, tata cara berkehidupan, nah, eh, as-sunnah ini sebagai hukum tambahannya gitu. Terus dari pembagian sunnah ini itu ada dari segi bentuknya itu ada sunnah kauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takririyah. Dari segi derajatnya itu ada sunnah sauhih, sunnah hasan, sunnah dalaif, maudlu. Dari segi penyampaiannya itu ada sunnah mutawir, sunnah masyur, dan sunnah ahad. Selanjutnya adalah fungsi ijma. Nah, fungsi ijma itu adalah untuk memutuskan suatu perkara yang terjadi di kalangan umat yang timbul dari perbedaan pendapat dan dibuatkan hukum yang mengaturnya agar tak terjadi perselisihan yang di antara umat yang dapat menimbulkan perpecahan.
Para ulama, jumhur ulama itu berpendapat bahwasanya alasan dapat dipergunakannya ijma' sebagai sumber hukum Islam ini adalah sebagai berikut. Menurut Abu Zarah 1999. Yang pertama, hadis-hadis yang menyatakan bahwa umat Muhammad tidak akan bersepakat terhadap kesesatan. Itu mengenai hadis-hadisnya. Terus juga mengikuti jalan akidah orang bukan mukmin adalah haram. Nah, inilah alasan dipergunakannya ijma' sebagai sumber hukum Islam. Yang terakhir itu ada yang ketiga yang terakhir itu ada fungsi kias. Kias itu sebagaimana fungsi kias itu sendiri seperti yang telah kita ketahui sebelumnya itu adalah untuk menetapkan suatu hukum akan suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan adalah sebab manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Nah, jadi perkara-perkara yang belum ada hukumnya di sebelum hukum-hukum dari Al-Quran, dari Sunnah dan juga ijma. Nah, di kias inilah eh, apa ditetapkan hukumnya gitu. Nah, alasannya itu namun tetap mengacu pada sepanjang mengacu pada dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi hukumnya itu boleh tapi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan juga Sunnah. Dan juga kias ini sesuai dengan logika yang sehat, masih masuk akal gitu hukumnya. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.